Kami dari YouTube channel Bukit Zaitun akan menyampaikan 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Dan pada pekan ini kita memasuki pada pelajaran yang keempat dengan judul Takutlah akan Allah dan Muliakanlah Dia. Ayat inti kita terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat ke-12. Firman Tuhan berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tujuan kitab Wahyu bagi umat Tuhan di akhir zaman adalah untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali dan untuk bersatu dengan Tuhan atau bersatu dengan Dia untuk menyampaikan pekabaran akhir zaman kepada dunia. Dan kitab Wahyu juga mengungkapkan bagaimana rencana Tuhan bagi umat Tuhan dan membuka kedok iblis. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita berfokus tentunya di dalam kitab Wahyu. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa berbicara tentang kitab Wahyu ini adalah tentang Kristus, bukan tentang krisis. Bicara tentang kitab Wahyu ini adalah kekuatan bagi umat-umat Tuhan, bukan ketakutan. Nah, mengapa? Seperti judul kita pada pelajaran pekan ini adalah berfokus dengan kalimat takutlah akan Allah. Apa maksud dari ucapan ini? Apakah takut terhadap wujud Tuhan? Takut akan rupa Tuhan? Takut akan murka Tuhan? Apa yang dimaksud dalam pelajaran kita pada pekan ini? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan arti kata takut akan Tuhan. Yang pertama, arti kata takut akan Tuhan dalam bahasa Yunani ini adalah kata phobeo. Phobeo adalah bahasa Yunani yang artinya adalah penghormatan, kekaguman, dan rasa hormat. Nah, phobeo ini, kekaguman atau kehormatan ini adalah layaknya kita takut daripada seorang anak kepada ayahnya. Seperti dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 32, firman Tuhan katakan begini, engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi kata takutlah akan Tuhan itu berarti penghormatan, berarti kekaguman, dan rasa hormat, seperti layaknya kita sebagai seorang anak kepada ayahnya. Yang kedua, kata takut akan Tuhan itu ada hubungannya dengan kasih kita kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi takut akan Tuhan ini artinya ada hubungannya kita kasih kepada Tuhan. Jadi takut dan kasih kepada Tuhan ini berjalan bersama-sama. Ya, rasa takut juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Jadi dengan kata lain, takut kepada Tuhan berarti kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apa maksudnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya membenci kesalahan dan menjauhi akan dosa. Kita tahu kisah Ayub. Bagaimana Allah mengidentifikasi Ayub yang orang yang paling setia dalam Alkitab. Dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan mengidentifikasi Ayub sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, kerohanian yang sangat kuat? Mengapa? Orang yang jujur dan saleh
ia takut akan Allah, dan tentunya ia membenci, bahkan menjauhi akan kejahatan. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, dengan kita takut akan Tuhan, berarti kita harus membenci kejahatan. Jadi fokus kita bukan saja kepada perkara-perkara surgawi, tetapi juga kita harus meminta kepada Tuhan agar kita menyadari akan hadirat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk membenci kesalahan, menjauhi kejahatan. Setiap hari kita berdoa supaya Tuhan hadir dan menolong kita. Itu sebabnya ayat inti kita pada pelajaran yang keempat ini sangat-sangat penting. Dan yang paling utama harus kita lakukan adalah kita harus memiliki ketekunan seperti orang-orang yang saleh. Seperti yang sudah katakan tadi, orang saleh, orang yang jujur, yang diidentifikasi Tuhan, orang yang paling setia dicatat dalam Alkitab. Contohnya salah satu adalah Ayub. Ia hidup dengan saleh, ia hidup dengan jujur. Ya. Apa yang dilakukan Ayub sebelum dikatakan di orang yang saleh dan jujur? Alkitab juga mencatat dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan setiap hari, bahkan setiap pagi-pagi benar, Ayub memanggil anak-anaknya dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anggota keluarganya. Bayangkan, anaknya mungkin ada 5, dibuat 5 kali penyembahan korban bakaran. Ya, dia mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi-pagi benar. Itulah sebabnya mengapa Ayub saleh dan jujur. Tiap pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan. Lalu dia meminta petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya, dan dia menuruti akan perintah-perintah Allah. Ya. Lalu dalam ayat inti kita ada kalimat yang terakhir atau kata yang terakhir, beriman. Ya. Iman dalam Yesus. Nah, berbicara mengenai iman dalam Yesus ini berbicara tentang kualitas iman. Kenapa? Karena kualitas iman Yesuslah yang memampukan Yesus memampukan godaan melawan iblis yang paling berat. Jadi iman adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pada pelajaran kita pada pelajaran yang keempat, pekabaran yang kita katakan sangat mendesak, khususnya di akhir zaman. Kenapa? Kalau kita lihat di dunia ini, orang sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Orang berbuat sesuka hatinya, melakukan kejahatan, bahkan jauh daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan, ada kebenaran penting yang perlu kita ingat. Bahwa di dalam Yesus, kita tidak perlu takut lagi akan penghakiman. Mengapa saya katakan penghakiman? Karena dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ini berbicara tentang penghakiman pada saat kedatangan Yesus. Jadi, jangan kita salah mengerti tentang penghakiman ini. Ya. Penghakiman memang ada erat kaitannya dengan kitab Daniel pasal yang ke-7. Karena ini penghakiman ini adalah bicara bagaimana Tuhan menang melawan kezaliman. Orang-orang yang ditekan, orang-orang yang mungkin mengalami banyak pencobaan, banyak dihina, tapi bersama Tuhan, ia memperoleh kemenangan. Jadi berbicara tentang penghakiman dalam kitab Wahyu ini, khususnya pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, ini bukan bicara tentang penghakiman, penganiayaan, bukan bicara tentang penekanan kepada orang-orang kudus sehingga kita menjadi takut, bukan. Tetapi penghakiman ini pada dasarnya adalah kabar baik. Oleh kenapa? Karena Tuhan memberikan upah bagi umat-umat Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang penuh kasih itu akan menuntun kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan kita, orang yang mengasihi Tuhan, akan ditebus dan masuk dalam kerajaan Allah. Tentunya ini menjadi satu pekabaran yang indah bagi kita umat-umat Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang jujur. Memiliki iman kepada Tuhan. Mengalami begitu banyak cobaan. Sehingga demikian kita beroleh
kemenangan bersama-sama dengan Tuhan.